Namaku Pandu. Aku bukan anak yang paling pintar, bukan juga yang paling keren. Tapi kadang aku mikir, apa salah kalau aku cuma pengen hidup tenang, punya temen yang nerima aku apa adanya. Setiap hari aku masuk kelas dengan harapan, semoga hari ini berbeda. Tapi nyatanya semua tetap sama. Semua hal tentang aku selalu jadi bahan lelucon untuk mereka. Kenapa ya? Tak terasa berlakunya aku. Episode berapa? Kak, Apa barusan sih juga yang malu bikin suara gituan? tikus. Kadang aku mikir, mungkin mereka benar. Mungkin aku memang seburuk itu. Hari-hari terus berjalan, tapi rasanya semua sama aja. Kelas ini ramai, tapi kenapa cuma aku yang gak kelihatan? Sendiri lagi. Apa aku cuma bayangan? Tatapan mereka kayak bilang aku gak pantas ada di sini. Tolong, aku udah tahan, tapi makin lama makin sesak. Mas, ada uang nggak lu? Ada uang nggak? Tahu dong mas. Yang bener. Benar mas. Ah, apaan cuma 1.000 doang? Sana naik. Awas. Kalau aku nggak ada, mungkin mereka semua akan tenang. Aku nggak mau sendirian. Aku nggak mau nilai aku berkurang. Aku nggak mau. Aku minta maaf kalau aku nggak cukup kuat. Aku cuma pengen berhenti ngerasa takut tiap hari. Oleh sejumlah remaja SMP putri negeri di Malang, Jawa Cilacap, Timur yang Jawa Tengah diduga menjadi viral korban media kasus sosial ini. teman dengan sekolahnya memanggil sejumlah pihak. Bullying Pihak merupakan sekolah ekspresi Karanganyar menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Baru-baru ini, kasus bullying kembali menggemparkan lingkungan sekolah. Seorang mahasiswa ditemukan meninggal dunia setelah diduga menjadi korban bullying yang berkepanjangan. Menurut laporan, korban mengalami bullying fisik, verbal, sosial, hingga siber. Korban sempat menunjukkan perubahan perilaku dan menarik diri dari lingkungan sebelum akhirnya mengakhiri hidupnya. Hal ini mengingatkan kita bahwa bullying bukanlah hal sepele yang bisa diabaikan. Bullying adalah perilaku agresif yang dilakukan secara berulang dengan tujuan menyakiti, menghina, atau mengucilkan seseorang. Bullying memiliki dampak serius terhadap korban, seperti secara psikologis, secara fisik, dan secara sosial. Ada berbagai faktor yang menyebabkan bullying terjadi, di antaranya kurangnya empati, lingkungan yang permisif, pengaruh pergaulan, atau masalah dalam keluarga. Tapi, hal ini bisa dicegah dan ditangani bersama. Pencegahan dan penanganan bullying bisa dimulai dari sekolah, keluarga, dan teman sebaya, seperti meningkatkan kesadaran lewat edukasi dan sosialisasi, menciptakan lingkungan yang ramah dan saling menghargai, melaporkan tindakan bullying, dan memberikan dukungan kepada korban agar tidak merasa sendirian. Mari bersama hentikan bullying. Semua orang berhak merasa aman, dihargai, dan diterima. Karena setiap dari diri kita punya peran untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik. Duh, bangun dulu, Duh. Ayo kita ke kantin yuk.
Tidur mulu. Nunggu apa sih? Yuk. Hah? Ternyata cuma mimpi. Tapi aku sadar bullying itu bukan cuma soal pukulan atau kata-kata kasar, tetapi juga tatapan sinis, bisikan pelan, komentar jahat yang gak kelihatan dampaknya di permukaan. Mungkin buat kita itu cuma bercanda, tapi buat orang lain itu bisa jadi luka yang gak kelihatan dan bisa jadi alasan mereka ngerasa sendirian di dunia ini. Gak ada alasan buat dibully. Semua orang berhak merasa aman, dihargai, dan diterima. Kita mulai dari sendiri buat saling jaga, saling mengerti, dan saling hargai. Karena sekecil apapun kebaikan yang kamu lakukan bisa jadi harapan buat orang lain.